Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMA Al-Wasliyah Tanjung Morawa dimanapun berada, semoga sehat selalu di tengah-tengah wabah COVID-19 ini. Oke, kita mengadakan e-learning, pembelajaran online. Siapkan pulpen dan alat tulis lainnya seperti buku untuk mencatat apa yang akan saya sampaikan di video ini selanjutnya. Oke, materi kita untuk kelas 10. Video ini dibuat untuk khusus kelas 10. Kita belajar tentang Microsoft Office Word. Microsoft Office Word diperuntukkan untuk mengetik, mengerjakan seperti koran, majalah, surat menyurat, dokumen, buku, dan karya ilmiah lainnya. Jadi pada intinya Microsoft Office Word digunakan untuk word processing atau mengolah kata. Oke, nama softwarenya Microsoft Office Word 2007. Kenapa kita gunakan Microsoft Office Word kemudian versinya 2007? Karena Microsoft Office sering sekali digunakan di komputer manapun di dunia. Jadi kita pakai yang 2007 karena versi 2007 masih familiar. Nanti kalau misalnya kalian menggunakan versi 2010, 2013, 2016, itu tidak ada masalah, tampilannya hampir mirip, fiturnya hanya ada penambahan sedikit saja di versi ke atasnya. Tapi intinya kita menggunakan versi Microsoft Office Word 2007. Oke, next. Cara membukanya sama seperti biasanya. Kalian tinggal klik start, kemudian ketikkan Word seperti ini. Cara mudahnya. Maka muncul Start Word. Oke, di paling atas ini ya. Microsoft Office Word 2007. Oke, atau cara payahnya ya. Cara step by step. Pertama, klik start, kemudian all program, cari folder Microsoft Office seperti ini. Ya, start all program Microsoft Office. Kemudian ini foldernya sudah diklik, kemudian double klik pada Microsoft Office Word 2007. Selesai. Kalau cara gampangnya ketikkan Word. Selesai. Seperti ini tampilannya. Oke. Pertama, kita refresh kembali ingatan kita seperti materi-materi sebelumnya. Yang warna putih ini namanya lembar kerja. Oke, ini lembar kerja seperti sebuah kertas HVS kosong ya. Disinilah tempat kita mengetik, memasukkan apapun itu, gambar, kemudian shapes, kemudian grafik dan sebagainya. Oke. Kemudian di sini ada tampilan menu utama, namanya menu bar. Inilah menu bar. Menu bar itu ada home, ya, ada insert, page layout, reference, mailings, review, dan view. Maka kalau ini tambahan, kalau nggak kita pasang nggak ada ini. Oke, ini karena saya pasang ada. Oke, yang ini yang bulat namanya Office button. Tulisannya Office button seperti ini. Oke. Kalau misalnya di versi 2010, kemudian 2013, 2016, Office button ini tulisannya tidak seperti icon seperti ini ya, tapi file. Nah, seperti itu. Oke. Ini namanya menu bar. Oke, kita refresh kembali. Menu bar. Oke. Kita bahas dari menu home. Pada saat ini tanpa kita klik apapun, kita berada pada menu home. Oke, menu home ya.
kemarin kita sudah belajar tentang pemformatan teks. Yang ini, oke. Kalau yang ini untuk merubah jenis tulisan, oke, ini ukuran tulisan. Yang B menebalkan tulisan, yang I memiringkan tulisan, yang U membarisbawahi tulisan. Oke, contoh. Saya besarkan view-nya. Ini hanya view ya. Di sini view zoom dan minimize. Oke. Ini mengecilkan, ini membesarkan. Zoom, hanya tampilannya saja, tulisannya tidak. Oke, tampilan kertasnya sudah besar. Kira-kira pakai kaca pembesar gitulah ya. Saya besarin dulu tulisannya biar kelihatan. Oke, saya ketikkan saya sedang belajar informatika. Oke. Untuk memformat, misalnya kita mau menebalkan gitu ya. Kalian bisa klik di sini dulu kursornya, klik tahan, geser. Misalnya tulisan saya saja, saya tebalkan. Klik OK. Maka yang tebal hanya tulisan sayanya saja. Belajar, saya blok, saya miringkan. Oke, maka yang miring hanya tulisan belajarnya. Kita underline atau baris bawahi. Oke, namanya underline. Oke. Seperti itu. Oke, hanya merefresh saja. Oke, untuk mengganti jenis tulisan, saya kembalikan dulu. Namanya undo kalau saya kembalikan. Ini, icon yang tanda kembali. Undo seperti ini. Oke. Undo itu kejadian apapun yang belum terjadi sebelumnya bisa kita kembalikan keadaan sebelumnya. Misalnya saya klik seperti ini, saya tebalkan. Ini tebal ya. Saya undo, oke, dia akan kembali ke posisi sebelumnya. Itu namanya undo. Berbeda dengan redo, kebalikannya. Ini ada redo, ya. Redo, diklik maju ke depan. Jadi maju satu langkah ke depan. Kejadian yang telah terjadi kita undo tadi, gitu. Jadi kita undo seperti ini, kita redo seperti ini. Tapi ini kejadian sudah kita kerjakan sebelumnya. Oke. Ganti jenis tulisan. Ganti jenis tulisan. Di sini ada Calibri body. Ini nama jenis tulisannya, namanya. Oke, nama jenis tulisannya namanya font. Kita klik, pilih sesuai keinginan, terserah apapun itu. Oke. Contoh. Oke. Seperti ini. Oke, kemudian untuk mewarnai teks, misalnya teksnya mau kita ganti merah jambu, hijau, kuning, kelabu, klik tahan, geser dari sudut kiri ke kanan, kemudian pilih yang ini, theme color. Oke, untuk font colornya bebas, warna apa saja. Ini contoh. Oke. Kemudian untuk menstabilo, ini ada stabilo. Stabilo namanya, perintahnya text highlight color. Oke. Klik, ini untuk kuning. Oke, kita blok lagi. Untuk hijau. Kita ganti lagi untuk hitam. Nggak mungkin teksnya hitam, stabilonya hitam. Kalau bisa warna cerah sama warna gelap sama warna cerah. Seperti itu. Paham ya? Oke. Lanjut lagi. Kita kembalikan seperti awal. Calibri. Oke. Ukurannya biar besar saja karena supaya kalian kelihatan. Sudah. Kita bermain di copy paste. Oke, copy paste. Copy paste diartikan dalam bahasa Indonesia salin dan tempel. Nah, kira-kira seperti itulah. Oke, tapi tidak bisa kita artikan mutlak seperti itu. Jadi misalnya saya ketikkan saya sedang belajar informatika. Oke. Oke, ini saya blok.
Oke, ini saya blok. Apapun yang ingin kita format, kita harus blok. Klik sudut kiri, dari sudut kiri diklik, klik tahan, geser ke kanan. Kemudian kita copy. Ini ada menu copy ya. Copy, salin. Kita copy. Oke, kemudian tekan enter, kita mau letakkan di bawahnya, di sini ya. Kemudian klik paste. Oke. Copy. Bisa menggunakan perintah kalau dari keyboard. Nah, seperti ini ya. Contoh misalnya ada keyboard. Karena nggak kelihatan keyboardnya kalian ya. Saya undo dulu. Oke. Saya blok tulisan saya sedang belajar informatika. Untuk mengcopy, tekan tombol Ctrl atau CTRL yang ini. Di sini ada dua. Tahan. Klik tahan, tekan tahan. Kemudian sambil menahan, tekan tombol C. Itu copy. Kalau yang sudah pernah belajar pasti paham lah ini. Tapi ini saya ulangi dari dasar. Oke, kemudian enter. Ini tombol enter. Kemudian untuk menempelkannya atau paste, Ctrl V, selesai ya. Jadi kita menyalin teks yang atas, kemudian kita pas tekan di bawahnya. Paham lah ya. Oke, itu copy paste. Ini masih pada berada di menu home. Ini akan kita bahas sampai menu insert, back layout, reference, mailings, review, view. Oke. Kemudian nanti ada implementasi. Oke. Sekarang kita buat bullets and numbering. Masih pada menu home juga, cuman pada submenu paragraf. Jadi submenunya namanya paragraf. Kalau tadi kita belajar submenu, clipboard, dan font. Oke, ini copy paste. Kalau cut apa Pak? Nah, kalau cut itu potong, paste tempelkan. Cut syaratnya seperti ini. Oke, saya undo. Oke, ada teks di sini, kita cut, hilang. Artinya memindahkan. Kita taruh di mana? Enter, enter, enter. Kemudian paste. Nah, maka pindah dia teks yang dari atas ke bawah. Itu cut. Oke, itu dasar ya. Oke, sekarang kita ke menu paragraf. Ke menu paragraf, kita fokus pada bullets and numbering. Nah, tulisannya seperti ini. Bullets and numbering. Oke. Bullets and numbering digunakan ya pada pembuatan list ya, daftar. Contoh, misalnya daftar menu makanan misalnya. Oke, ini contoh. Oke, sekalian kita belajar tentang perataan ya. Ini ada perataan di bawahnya. Ini untuk rata kiri, warnanya kuning ya. Rata tengah, rata kanan, rata kiri dan kanan. Maksudnya, apapun kita ketik pada saat ini, kita berada pada rata kiri. Nah, kita mau letakkan di teks ini tulisan daftar menu makanan, letakkan di tengah. Kita blok saja, kemudian klik center. Oke, yang ini. Yang ini tetap berada pada right karena hanya daftar menu makanan yang kita letakkan di tengah. Oke, kita format, kita buat underline, teksnya juga diganti yang bagus ya, yang mudah dibaca. Oke, contoh biasa saja ya. Nah, oke, ini contoh. Oke, warnanya kalau mau diganti juga boleh,
terserah selera masing-masing lah. Oke, kita buat list. Ini kita kembalikan dulu ke Libri. Oke, underline matikan. Ini pada kiri. Oke, maka kursornya di sebelah kiri. Sudah, kita buat bullets. Nah, ini bullets. Ini bullets, ini numbering. Ini kombinasi keduanya. Oke, contoh bullets. Kalau kita klik yang ini sebelah sininya, itu otomatis standar seperti ini, bullets. Ya, lingkaran dia. Tapi kalau misalnya kita ingin ganti, boleh. Tanda panahnya ini kamu klik. Nah, kalian klik. Nah, ini banyak. Standar bawaannya sudah seperti ini. Bullet and numbering. Misalnya ini biru ya otomatis karena kita tidak format ulang. Kita format ulang aja, hitam. Kita hapus dulu. Ininya hitam. Oke, kita pilih. Bebas ya, sesuai selera. Oke. Misalnya pertama kita ketik soto misalnya. Enter. Nah, ketika di enter, kita nggak perlu ngetik bullet and numbering ini lagi, langsung enter. Nah, misalnya oke, contoh. Ini di blok kurang kegedean ya. Nah, ini contoh. Oke. Itu untuk bullets. Banyak ini jenis-jenis bulletnya. Mau yang seperti ini juga bisa. Mau yang seperti ini kotak juga boleh. Checklist juga boleh. Nah, kemudian ya ini icon seperti ini juga boleh. Oke. Oke, next. Kalau numbering ini untuk bullets ya. Oke. Kita hapus, enter sekali lagi. Kita buat numbering. Penomoran itu jangan 1 titik spasi. Soto, jangan. Pasti tidak rata dia. Oke, kita gunakan fasilitas numbering. Kamu klik aja di sini sebelahnya ini 1 2 3 ya. Klik numbering ini. Ya. Seperti ini. Kalau kurang rata, ini rule-nya nggak ada. Nah, ini digeser aja, boleh. Nah. Oke. Soto, enter. Ayam penyet, enter. Otomatis angkanya bertambah dengan sendirinya. Oke. Mie ayam misalnya. Nah, itu contoh untuk penggunaan bullets and numbering. Oke, penggunaan perataan paragraf untuk daftar menu makanan berada pada rata tengah. Misalnya soto kita buat di rata kiri. Oke, ayam penyet di tengah. Boleh. Contoh untuk penggunaannya. Oke, kemudian mie ayam di sebelah kanan. Oke, bisa seperti itu ya. Paham lah. Nah, ini contoh. Saya bikin acak saja. Oke. Kalau misalnya rata kanan dengan rata kiri. Yang ini ya. Rata kanan dengan rata kiri. Oke, misalnya saya ambil teks. Oke. Misalnya saya buat teks. Saya kembalikan dulu. Misalnya ada teks asal saja ya. Kita normalkan kembali. Warnanya hitam. Oke. Saya punya teks. Ini contoh teks.
Next ini tanpa saya enter dia ke bawah gitu ya, kurang rapi, seperti tangga dia. Oke, supaya rapi ini kita blok, kita pilih justify namanya. Jadi rata kanan dengan kiri nama justify. Jadi otomatis dia rata, walaupun di sini spasinya terlihat terlalu banyak. Tapi kalau biasanya kita tag, kita buat tulisan atau sebuah kalimat panjang, paragraf, makanya otomatis rapi deh, bagus. Itu untuk rata kiri dan kanan. Oke, next. Masih di menu paragraf juga, kita main di paragraf. Oke, paragraf ini adalah jarak spasi antar baris. Jadi ada baris 1, baris 2, baris 3, dan baris keempat. Maksudnya gimana? Gini, kita blok dulu. Nah ini misalnya kita buat 1,0. Oke, jadi jarak antar baris 1 dengan 2, 3, dan 4 semakin rapat. Kita hapus misalnya, nah, tidak ada baris gitu. Coba kita buat 2,5 misalnya. Tanpa enter di tengahnya pun dia akan jauh jaraknya. Ini penggunaan line spacing option namanya. Oke, ini jarak 3, 2,5, 2,0, 1,5, 1,15, dan 1. Contoh, kalau untuk pembuatan karya ilmiah biasa buat 2 biasanya. Oke, buatlah 2. Oke, sampai di sini saja pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, supaya ya saya harap siswa-siswi dapat mengerti, tetap di rumah saja untuk menghindari penyebaran COVID-19 ini. Semoga sehat selalu, semakin giat belajar di rumah ya. Intinya tetap jaga kebersihan di rumah aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.